Selamat pagi, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembaca atau penulis. Ciri kalimat efektif, yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan, ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Menggunakan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif. Yang pertama, digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Dia kita nama kutu Gitan. kutu hila. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan, ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya, penggunaan kalimat efektif. Yang pertama, digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Kalimat pasif dan aktif harus jelas. Subjek dan keterangan harus. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda. Predikat tidak didahului kata yang. Yang kedua, kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja, harus kata kerja. Jika kata benda, harus kata benda. Yang ketiga, ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Selanjutnya, yang keempat, kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Yang kelima, ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Yang keenam, kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketujuh, kepanduan.
Kepanduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Yang kedelapan, kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Kesejajaran kalimat diperlukan. Yang kesembilan, keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola pikir dan struktur bahasa. Subjek. Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, dan suatu hal. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa yang dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri-ciri, atau jati diri subjek. Objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Keterangan. Keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan bagian hal yang mengenai bagian yang lainnya. Selanjutnya, penerapan kalimat efektif. Kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama, diri atau pribadi, keilmuan, misalnya Soekarno, Universitas Pajajaran. Kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan dan penempatan kata ketika seorang sedang berbahasa. Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, kata bersinonim. Ialah kata yang berbentuknya berbeda namun maknanya serupa. Yang terakhir, dalam membangun kalimat efektif harus menggunakan kata yang tepat. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang kedua, kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus pokok atau kesatuan pikiran. Kalimat efektif dan kesejajaran. Yang pertama, yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Yang kedua, frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Yang pertama, posisi kata dalam kalimat. Yang kedua, urutan logis. Yang ketiga, pengulangan kata. Kalimat efektif dan penghematan kata. Yang pertama, pengulangan unsur kalimat. Dan yang kedua, penggunaan hiponimi. Kalimat efektif dan variasi struktur. Yang pertama, penempatan unsur-unsur kalimat. Selanjutnya, 1. Variasi panjang pendek kalimat, yaitu kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Yang kedua, kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun, karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci, dapat lebih efektif. Yang ketiga, dalam satu tulisan, keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. Yang kedua, ada 3 macam jenis kalimat ditinjau. Kalimat berita, tanya, dan kalimat perintah. Dan yang terakhir, dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. Ketiga, pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, umumnya
Predikat kalimat aktif berupa kalimat kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan. Yang kedua, kalimat pasif. Apabila subjek kalimat tersebut tidak berpesan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran. Tiga, pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, umumnya, predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan. Yang ketiga, kalimat pasif. Apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Yang keempat, karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Yang terakhir, kalimat pasif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan sekian dan terima kasih. Sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.